PT Telkom Indonesia mengatakan data di Pusat Data Nasional atau PDN yang sudah kena ransomware tidak bisa direcovery. Telkom bekerja sama dengan BSSN, Kemenkominfo hingga Bareskrim Polri untuk melakukan penanganan. Herlan mengatakan Pusat Data Nasional ada di Surabaya, Serpong, dan cadangan di Batam. Dia menyebutkan data yang sudah kena ransomware di PDNL Surabaya tidak bisa dipulihkan. Kita sejak kejadian sampai dengan hari ini kita diasistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait, ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan para Pena, dengan Bareskrim. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Herlan kemudian mengungkapkan recovery yang dilakukan saat ini, menurutnya pemulihan dilakukan dalam 2 tahap. Herlan mengatakan Telkom telah berkomunikasi dengan penyewa atau tenan yang terkena dampak. Telkom juga mengomunikasikan apakah tenan tersebut memiliki backup data atau tidak. Kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak, gitu ya, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa yang tidak aktif, dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi. Sementara itu, sejumlah anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia mempertanyakan apakah peretasan Cyber Pusat Data Nasional sementara ada keterkaitan dengan pembentukan Satuan Tugas Judi Online. Hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas pada rapat kerja Komisi 1 DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia dari fraksi PDIP Mukhlis Basri misalnya. Ia menduga pelaku peretasan cyber tersebut merupakan bandar atau pemain judi online yang merasa terganggu karena adanya pembentukan Satuan Tugas Judi Online dari pemerintah. Mukhlis mempertanyakan keterlibatan mereka sehingga membagus sistem IT dari Kominfo. Senada dengan Mukhlis, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar, Lodewijk F. Paulus mengatakan serangan ini bisa saja terjadi saat pemerintah sibuk memberantas judi online. Merespon dugaan tersebut, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan saat ini lembaganya belum mendapatkan kesimpulan apakah ada hubungan insiden peretasan dengan upaya pemerintah memberantas judi online. Hinsa mengatakan dugaan itu bisa saja terjadi. Hinsa mengatakan tugas BSSN saat ini membantu Kominfo. Namun dia juga harus membuat laporan ke Presiden Joko Widodo tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejadian peretasan bisa terjadi. Kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara merekomendasikan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah insiden serangan cyber pada Pusat Data Nasional, sementara 2 yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Hinsa menjelaskan seharusnya Kemenkominfo sudah menyiapkan data cadangan. Dalam kasus ini misalnya, data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam. Prosedur itu, kata Hinsa, sudah termaktub dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pasal 35 ayat 2E, yaitu melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala. Selanjutnya, Kominfo dapat memperbaiki tata kelola manajemen cyber dan manajemen resiko pada PDNS 1 dan 2 dengan melibatkan unit kerja terkait di BSSN. Termasuk melibatkan BSSN dalam proses pembangunan PDN di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara atau IKN nanti. Lalu membentuk Computer Security Incident Response Team atau CSIRT khusus PDNS. Melalui paparan Hinsa, setiap layanan yang akan dihosting di PDNS seharusnya lulus proses security assessment oleh BSSN lebih dulu. Apa yang belum bisa diverifikasi, ya, dari jumlah itu. Nah, nanti stage kedua rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang, ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN, ya, melalui prosedur yang
membuat ini lebih aman, baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Yang nomor satu, kita sedang menstratifikasi, tadi disebutkan Pak Osman ada 5 yang aktif ya, sebagian memang mereka punya backup sendiri di premises mereka seperti imigrasi, masih punya backup di lokasi, dan yang 4 sisanya lagi. Kemudian apa-apa yang belum aktif gitu ya, dari 44 yang jelas sedang kita stratifikasi, tapi pesan dari Bapak Menteri bahwa dahulukan layanan-layanan publik itu nanti yang menjadi prioritas untuk diaktifkan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisa diulang Mas? Ada human error gitu Pak, nah ini masih merupakan bagian dari audit forensik yang dilakukan BSSN. Nanti pada saatnya pasti bisa kita temukan, tapi yang jelas sudah pasti ini ransomware ya, ransomware yang memang dari tahun ke tahun attack-nya semakin meningkat. Demikian, terima kasih Mas. Jadi tidak bisa dijelaskan ini Pak, layanan apa pajak atau keuangan atau apa gitu Pak? Yang masih belum. Ya tadi angkanya lah kita sebutkan ya. Jadi ada dari kementerian dan lembaga di pusat, kemudian ada pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten. Tadi yang ini nomor 2 dulu ya. Oke, silakan. Selamat sore Pak, saya dari David mau nanya Pak. Kemarin kan sempat di siaran persnya bilang kalau Windows Defender-nya sempat tidak aktif ya Pak. Kan Windows Defender itu umumnya digunakan untuk personal ya Pak. Apakah memang cukup untuk mengamankan sekelas server yang amat penting itu untuk menggunakan Windows Defender? Apakah ada penggunaan sistem yang lain untuk keamanannya? Kemudian yang kedua, dengan menggunakan Windows Defender itu kan artinya Pusat Data Nasional ini memakai Windows ya Pak. Banyak orang yang menilai bahwa Windows itu tidak aman untuk sebuah server gitu, lebih aman untuk Linux. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Terima kasih. Oke, baik rekan-rekan, yang pertanyaan terkait dengan Windows Defender ya, terserang ini banyak aspek yang masih kita sisir gitu ya, sebetulnya mana yang proper, mana yang tidak. Jadi mohon maaf saya belum bisa menyampaikan secara detail mana-mana yang itu proper, mana yang tidak. Tapi secara keseluruhan nanti akan merupakan bagian dari audit forensik gitu ya, menyangkut tata kelola, kemudian menyangkut tool-tool yang memang harus diimplementasikan dan lain-lain. Demikian Mas. Selain Windows Defender ada sistem keamanan lain nggak Pak? Ya tentu yang secara umum untuk keseluruhan kesisteman kita mengimplementasikan